Ya, pemirsa Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini Badan Administrasi Pangan dan Obat-obatan Amerika memastikan Remdesivir sebagai obat yang bisa digunakan untuk pasien virus corona. Dengan begitu, Remdesivir bisa segera memproduksi dan mendistribusikan secara luas. Remdesivir menunjukkan hasil positif ketika digunakan kepada pasien-pasien virus corona. Remdesivir meringankan gejala corona untuk pulih lebih cepat. Rencananya, Gilead, produsen Remdesivir, akan memproduksi 1,5 juta Remdesivir ya dalam waktu dekat. Dan kalau kita ketahui, kita sebelumnya pernah juga memberitakan ini dan juga mendapatkan keterangan langsung dari reporter kita di New York, Amerika Serikat, tapi memang belum secara resmi. Iya. Itu sekitar Februari ya, kalau tidak salah Februari akhir begitu. Memang ini sudah sempat viral dan baru akhir-akhir ini 1-2 hari ini memang pemerintah Amerika Serikat melalui Donald Trump, presiden, menyampaikannya kepada publik bahwa ini kabar baik. Apakah memang juga ini bisa dikatakan obat yang menyasar corona atau hanya membasmi virus, kan begitu ya, Gra? Nah, kita akan coba tanyakan langsung ya dengan reporter kami di sana, ada Yandri Subakti. Yandri, informasi terakhir mengenai Remdesivir ini seperti apa? Iya, hari Jumat yang lalu FDA dan Presiden Donald Trump telah merekomendasikan pemakaian Remdesivir untuk digunakan kepada pasien coronavirus yang di rumah sakit. Dan ini saat ini memang dari hasil pengujian yang telah diujikan di 1063 pasien yang berada di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, ini menunjukkan dampak yang positif karena pasien-pasien tersebut yang diuji cobakan adalah mereka yang berusia lanjut dan juga mereka yang telah memiliki komplikasi penyakit atau dalam artian kondisi pasien sangat parah ataupun kritis. Setelah diinjeksikan Remdesivir ini, dalam waktu rata-rata 11 hari, mereka sembuh sekitar 30%, dan juga mereka bisa kembali ataupun keluar dari rumah sakit. Dan ini adalah merupakan pertanda ataupun yang sangat bagus sekali, dan pihak Gilead akan segera memberikan menyumbang 140 ribu yang bisa dipergunakan kepada pasien, dan nantinya akan segera memproduksi yang dalam waktu bulan Oktober nanti bisa dipergunakan sebanyak 500 ribu pasien, dan juga nanti pada Desember diharapkan sudah bisa memproduksi, bisa mengcover ataupun digunakan oleh 1.000 pasien yang saat ini kritis dalam menghadapi karena terinfeksi oleh virus ini. Dan Remdesivir ini berbeda dengan obat-obat yang saat ini diuji cobakan oleh beberapa negara ataupun beberapa perusahaan. Remdesivir ini setelah diinjeksikan ke dalam tubuh pasien, ini setelah diserap oleh virus COVID-19, ini langsung menghambat ataupun menyerang, memasuki RNA dari virus tersebut, sehingga virus tidak bisa mengaplikasikan diri ataupun memperbanyak, sehingga mereka dengan sendirinya akan berhenti untuk membahayakan kondisi pasien, dan pasien tentunya dengan ini bisa kembali normal ataupun sehat. Dan ini bukan merupakan akhir dari penelitian penemuan obat. Ya, pemerintah Amerika Serikat akan terus berusaha untuk menemukan vaksin, dan diperkirakan pada bulan Januari nanti akan bisa dipublikasikan atau bahkan mungkin bisa dipergunakan. Dan sekali lagi, Remdesivir ini bukan merupakan obat yang secara khusus diproduksi atau untuk coronavirus. Namun Remdesivir ini direkomendasikan karena dari beberapa hasil pengujian ke pasien yang saya tadi sampaikan, ini sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun belum 100%. Arif Fadil. Ya, Yandri, apakah pengujian terhadap pasien ini ada spesifikasi usia tertentu, Yandri? Iya, dari pasien tersebut, ini mereka adalah mereka yang berusia tua, rata-rata 50 tahun, dan sekali lagi memiliki riwayat penyakit yang sangat membahayakan, diantaranya seperti gangguan pernafasan, dan juga penyakit-penyakit lain yang apabila
terinfeksi oleh COVID-19 ini akibatnya sangat fatal yang menyebabkan kematian. Dan dengan menggunakan remdesivir ini mereka berangsur-angsur seperti yang saya sampaikan tadi bisa sembuh. Namun ada beberapa yang juga meninggal, namun angka kematiannya sangat rendah, hanya sekitar 6% kurang lebihnya. Dan sekali lagi masih mereka akan tetap melakukan penelitian, penemuan untuk memperoleh obat yang benar-benar dikhususkan untuk COVID-19. Sebagai informasi, remdesivir ini merupakan obat yang pada tahun 2014 ini digunakan untuk mengobati Ebola. Namun beberapa waktu yang lalu juga berhasil dipergunakan bagi pasien yang terinfeksi oleh COVID-19 atau SARS. Arif Fadil. Iya, Yandri, kalau tadi Anda mengatakan hasil percobaan untuk di Amerika Serikat ini ampuh untuk menyembuhkan ya pasien corona. Tapi kalau saya baca di sini ada hasil berbeda yang kemudian dilakukan oleh Cina atas obat remdesivir itu bahwa tidak bisa membantu pasien menjadi lebih baik. Apa yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi dari 1063 pasien ini dalam pengujian ini diuji kecepatan pemulihan dibanding dengan yang diberikan remdesivir dengan yang lain. Ini berdampak ataupun mempunyai respon yang positif, lebih cepat. Pasien bisa sembuh dalam kurun waktu 11 hari, bahkan beberapa di antaranya dalam kurun waktu 5 hari. Dan dari beberapa informasi yang kami peroleh juga, kondisi penyakit ataupun pasien yang terinfeksi di beberapa wilayah seperti terlebih beberapa negara ini memiliki spesifik atau perbedaan yang bisa dikatakan bukan ataupun tidak 100%. Ada beberapa hal kemungkinan yang mungkin di Cina ini yang menyebabkan remdesivir seperti yang disampaikan tadi kurang memuaskan. Perlu diteliti ataupun ditelaah lebih lanjut bagaimana dengan kondisi penggunaannya dan juga pasien yang diuji ataupun diberikan oleh mereka remdesivir tersebut dan juga riwayat dari pasien. Namun dari pengujian yang dilakukan oleh perusahaan Gilead yang juga difasilitasi ataupun merupakan proyek dari pemerintah federal Amerika Serikat, di sini adalah Institut Nasional Penyakit Menular Amerika Serikat. Ini hanya obat inilah yang saat ini memiliki dampak yang cukup bagus sekali apabila pasien diberikan remdesivir ini dalam bentuk liquid yang diinjeksikan ke dalam infus pasien. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini belum akhir dari pencarian obat yang khusus dipergunakan untuk COVID-19, dan mereka juga selain itu tetap mengembangkan penelitian lebih lanjut akan penggunaan vaksin yang tentunya mungkin bisa lebih membantu, dan juga berharap agar masyarakat untuk saat ini tetap mengindahkan anjuran untuk tetap menjaga ataupun mempraktikkan social distancing hingga benar-benar diketemukan obat yang 100% bisa untuk menghambat ataupun menyembuhkan COVID-19 ataupun juga vaksin yang bisa mencegah terinfeksinya oleh COVID-19. Arif Fadil dan Cina. Ya, kita tidak perlu juga lah berkutat ke pertikaian atau konflik politik antar dua negara tersebut, begitu ya, Yandri. Yang jelas apa yang dilakukan oleh peneliti di Amerika Serikat terhadap remdesivir ini patut dan bisa dipertanggungjawabkan ya, intinya seperti itu ya. Iya, benar sekali. Dari hasil uji coba yang benar-benar telah dilakukan, dan mereka adalah yang dalam kondisi kritis, dalam artian mereka yang sangat rentan sekali untuk meninggal akibat terinfeksi oleh COVID-19. Baik, Yandri, terima kasih. Tetap jaga kesehatan di sana, Yandri. Selamat beristirahat tentunya. Terima kasih, Yandri. Nah, ini sesaat lagi kita akan membahas mengenai tadi yang sudah kita sempat sampaikan di awal ya, Via. Ini mengenai bagaimana kemudian penerapan PSBB
untuk pembatasan kegiatan masyarakat, terutama di wilayah padat penduduk. Ya, seperti apa kehidupan mereka dan juga efek dari bantuan yang seharusnya mereka dapatkan juga ya. Kita coba nanti lihat secara langsung, secara konkret usai jeda pariwara berikut. Kami akan